Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mibul Aman, NIM 11.260. Saya berasal dari kelas HKIP, ingin menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam. Tujuan untuk membuat video ini agar bisa memahami sejarah peradilan Islam dengan tema saatnya yang muda bicara sejarah. Oke, kita akan masuk materi pertama, yaitu peradilan masa Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi SAW, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui suatu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta keputusan, tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan qadha yang dilakukan oleh Nabi lebih bersifat sebagai fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses sebuah pengadilan dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang. Contoh kasus, Rasulullah SAW memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi'ah al-Salami tentang tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang miring. Adapun batangnya di tanah Rabi'ah, sedangkan rantinya di tanah Abu Bakar, dan masing-masing mengakui bahwa pohon tersebut miliknya. Lalu kedua pergi kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memutuskan bahwa ranting menjadi milik orang yang memiliki batang pohon. Para hakim zaman Rasulullah SAW. Pada bidang kehakiman, Rasulullah SAW sendiri bertindak sebagai penetapan hukum, hakim dan pelaksana kepada hukuman yang dijatuhkan. Rasulullah SAW mengizinkan sahabat berijtihad dengan melakukan fatwa bagi untuk melatih mereka di dalam bidang kehakiman. Apalagi wilayah Islam semakin luas, Rasulullah SAW melantik dan menghantar beberapa orang sahabat menjadi gubernur dan juga menerangkap sebagai qadhi atau hakim. Namun gubernur tidak bisa serta-merta bisa bebas menghukum suatu masalah. Sebaiknya Rasulullah SAW memegang tampuk kehakiman utama. Yang kedua, peradilan masa Khulafa ar-Rasyidin, masa Utsman bin Affan. Masa yang pertama mengkodifikasi Al-Quran, dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara Islam. Sebelum Khalifah Utsman radhiyallahu an, masjid adalah tempat untuk berperkara. Dan yang ketiga, dalam memberi hukum, Utsman memakai Al-Quran, sunnah lalu pendapat Khalifah sebelumnya. Kalau tidak ditemukan, beliau akan bermusyawarah dengan para sahabat. Masih yang kelanjutan tadi, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Secara keseluruhan sebenarnya tidak ada perubahan dalam bidang peradilan pada masa ini. Sistem peradilan masih sama dengan masa sebelumnya. Ali juga sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Contoh kasus, seorang perempuan sangat tertarik kepada seorang pemuda, maka dia akan menuangkan zat putih pada bajunya dan di antara dua pahanya. Lalu perempuan itu mengadu pada Umar bin Khattab dengan mengatakan bahwa pemuda tersebut memperkosanya seraya mengisyaratkannya bekas-bekas yang dibuatnya. Pemuda itu pun menolak dakwaan tersebut dan Umar mengalihkan masalahnya kepada Imam Ali. Maka Ali memerintahkan untuk disambilkan air panas lalu dituangkan pada baju dan mengeraskanlah zat putih tersebut, sehingga tampak jelas letak kebenaran sebab kecerdasan Ali dan kecermatan pandangannya. Demikian untuk bentuk penyelesaian secara kimiawi. Akhirnya Imam Ali bertanya pada wanita itu dan mengakui rekayasa sehingga tuduhnya tersebut ditolak. Yang ketiga, peradilan masa Bani Umayyah. Bentuk peradilan Bani Umayyah, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma'nya. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan pengusaha sendiri. Instansi dan tugas kehakiman. Yang pertama, al-qadha, tugas hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Al-mustasib, penyelesaian perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Al-nazar fil al-mazalim, mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya. Al-qadha dan al-hisbah, lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Contoh kasus, seorang hakim bernama Muhammad bin Bashir al-Mu'arrif menghukum Ibnu Butais dengan tidak menghadirkan saksi.
Ibnu Futais ketika itu berpangkat wazir menteri. Karena tidak menerima putusan tersebut, Ibnu Futais naik banding atau mengajukan perkaranya ini kepada khalifah dengan alasan dia telah dianiaya. Kemudian Al-Hakam mengirim surat kepada Muhammad bin Bashir al-Mu'arifi dengan menerangkan keberatan Ibnu Futais. Maka surat khalifah itu dibalas oleh Muhammad bin Bashir al-Mu'arif dengan mengatakan Ibnu Futais tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi atas kasusnya. Karena jika dia tahu siapa yang menjadi saksinya, maka dia akan mencari saksi tersebut dan tidak segan menyakitinya. Dari salah satu contoh kasus di atas terlihat bahwa seorang hakim memiliki hak untuk beristihad dan mempunyai wewenang penuh dalam penerapan hukumnya. Yang keempat, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah, kekuasaan yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga mandiri dan menangani perkara. Masing-masing hakim tidak berpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara, mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara. Kebebasan hakim pada masa tersebut terciptakan karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman. Perubahan pada bidang peradilannya diantaranya yang pertama dibentuk lembaga Qadi al-Qudat sebagai mahkamah agung. Wilayah Hizbah, pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah, luasnya wewenang hakim, dan penyebaran hakim di beberapa wilayah. Contoh kasus: masa pemerintahan Al-Ma'mun menjadikan teologi Mu'tazilah sebagai mazhab yang dianut secara resmi oleh negara. Dengan adanya hal ini, berbagai masalah pun mulai muncul, diantaranya yaitu kaum Mu'tazilah yang mulai menyebarkan ajaran-ajarannya secara paksa. Permasalahan ini tidak berhenti di sini. Masalah ini berlanjut sampai pada masa pemerintahan Mutawakil, di mana telah banyak orang yang telah menjadi korban kebijakan ini, baik dibunuh maupun dipenjara. Yang terakhir, peradilan pada masa Turki Utsmani. Kewenangan di peradilan dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan Qadi, kewenangan hukum atau peradilan syariah, dan Sultah, kewenangan dalam hukuman non syariah. Qadi al-Qudat membawahi antara lain Al-Qadi berwenang atas perkara sipil, Qadi al-Jun berwenang dalam bidang militer, Nazir al-Mazlim berwenang atas perkara penyelewengan pejabat-pejabat. Bentuk peradilan. Yang pertama, mahkamah biasa menangani perkara perdata dan pidana. Yang kedua, mahkamah banding meneliti dan mengkaji perkara yang diajukan. Yang ketiga, mahkamah tinggi mengadili para qadi yang bersalah. Yang keempat, mahkamah agung di bawah pengawasan sultan. Kodifikasi undang-undang perdata. Perjalanan modernisasi hukum masa Turki Utsmani adalah majalah Lahal Ahkam al-Adliyah yang dilakukan pada tahun 1869 dan 1876. Kodifikasi ini sangat penting maknanya, yaitu yang pertama dikenal sebagai kodifikasi pertama yang bersumber syariah, merupakan perlawanan terhadap kecenderungan mengadopsi hukum Eropa, dan yang terakhir merupakan usaha melembagakan syariat. Ya, kesimpulan dari penjelasan tadi adalah di dalam mata kuliah sejarah peradilan Islam ini membahas tentang lintas sejarah eksistensi sistem peradilan dalam sejarah Islam. Bahasan bermula dari penjelasan sejarah peradilan pada masa sebelum kedatangan Islam, kemudian dilanjutkan dengan bahasa sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW, masa Khulafah Rasyidin, masa Daulah Muawiyah, masa Daulah Abbasiyah, dan masa kekhalifahan Turki Utsmani. Dan pada akhir bahasan tersebut sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.